Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Dimensi. Bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Telat Datang, yang ditulis oleh Sadat Hussein. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seorang pemuda turun dari taksi. Kini dia telah sampai di sebuah asrama mahasiswa. Dia senang sekali. Kampusnya menyediakan tempat tinggal yang bayarannya jauh lebih murah daripada kos. Namun pemuda itu aneh melihat suasana sepi pada asrama itu. Apa mungkin karena kuliah baru aktif 2 hari lagi, jadi penghuni asrama masih belum pada datang? Pikirnya dalam kepala. Asrama itu didirikan tahun 80-an, jadi bentuk bangunannya cukup kuno. Ditambah suasana di sekitar asrama terbilang cukup seram. Di belakang asrama ada bekas bangunan gudang industri yang mengalami kebakaran, dan konon ada puluhan korban jiwa. Bangunan itu terletak tepat di belakang asrama di luar pagar universitas. Sisanya hutan kecil batang pohon jati milik kampus. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundakku, tepat di belakang, membuat aku kaget. "Aduh Pak, Anda bikin saya kaget," ucap Wibowo, nama pemuda itu. "Kamu mahasiswa baru ya?" tanya laki-laki paruh baya bertubuh besar. Ada luka bakar di wajah dan tangan bapak itu. "Iya Pak, saya mahasiswa baru," jawab Wibowo. "Oh, pantas, kamu seperti orang kebingungan," ucap laki-laki itu dan dibalas senyuman oleh Wibowo. "Saya Tugimin, penjaga asrama ini. Coba bisa saya lihat kertas izin tinggal di asrama punya kamu? Saya mau melihat nomor kamar kamu." Wibowo pun menyerahkan selembar kertas. 202 ya? Kayak pendekar Wiro Sableng, ucap laki-laki itu membuat Bowo tertawa. "Bapak bisa saja. Saya pikir Bapak seram, ternyata lucu." Tugimin tertawa. "Oke, mari saya antar ke kamar kamu." Bowo mengangguk. "Kamar saya di atas ya Pak?" "Iya, kamar nomor 2 di lantai 3. Berarti dalam setiap lantai ada 100 kamar dan asrama ini ada 3 lantai, berarti 300 kamar, pikir Bowo. "Kok sepi ya Pak?" "Dulunya ramai, tapi entah kenapa banyak mahasiswa yang tidak betah, katanya banyak gangguan," jawab Tugimin sambil tersenyum melihat ke arah Bowo yang berjalan di belakangnya. "Saya berharap kamu bukan laki-laki penakut," sambung lelaki itu, dan dibalas dengan raut muka penuh tanda tanya dalam pikiran Bowo. Gangguan apa ya Pak?" tanya Bowo penasaran. "Nanti kamu tahu sendiri, yang jelas abaikan saja bila kamu mendengar sesuatu yang aneh." Bowo merasa kesal mendapat penjelasan tanggung dari laki-laki itu. Ini orang belum apa-apa udah bikin gue takut. Kini mereka sudah sampai. Di lantai 3, pintu nomor 2 itu telah terbuka. Rupanya sudah ada 2 orang di dalam sana. "Nah, kamu gak sendiri kan?" ucap Tugimin, dan Bowo tersenyum lega. "Ya udah, kamu masuk sana. Saya permisi dulu,"
ucap laki-laki itu, dan dibalas anggukan kepala dari Bowo. Bowo disambut dengan senyuman oleh dua pemuda yang ada di dalam kamar itu. "Mahasiswa baru juga ya?" tanya salah satunya. "Iya," jawab Bowo. "Jurusan apa?" "Hukum." "Oh ya, namaku Ibowo, dipanggil Bowo." Pemuda itu mengulurkan tangan dan tersenyum. "Aku Nanda, jurusan teknik, dan dia Agus, jurusan sastra bahasa Indonesia," jawab Nanda dibarengi senyuman dari Agus. "Kalian mahasiswa baru juga ya?" tanya Bowo sembari meletakkan kopernya di depan lemari pakaian yang telah disediakan oleh kampus untuk mereka. Satu penghuni, satu lemari plastik untuk meletakkan pakaian mereka. "Iya," jawab mereka hampir serentak. "Kalian dapat omongan aneh nggak dari Pak Tugimin?" "Oh, masalah yang aneh-aneh ya? Bukan cuma dari Pak Tugimin, gue juga pernah dengar dari mahasiswa yang pernah tinggal di sini. Katanya sering ada suara aku telat datang gitu." "Hah?" "Gue juga pernah dengar dari mahasiswa yang pernah tinggal di sini. Katanya sering melihat kuntilanak dan pocong. Tapi gue nggak percaya, palingan itu mahasiswa yang jahil. Mungkin lagi bikin konten buat YouTube channelnya. Tahun 2019 masih percaya hantu," ucap Agus. "Udah ah, mending kita ke pasar, terus patungan, beli kompor, sapu dan segala macam keperluan," saran Bowo. "Gue setuju. Wah, asik ya, kita bakal jadi teman kuliah yang seru. Tapi sayang, kita bertiga beda jurusan dan fakultas." "Ya nggak apa-apa, yang penting kalau ada masalah cerita, jangan dipendam sendiri," jawab Bowo. "Jadi kapan kita mau ke pasar?" tanya Agus. "Ya sekarang lah," jawab Bowo. "Nggak mandi dulu?" saran Nanda. "Udah, nanti aja pulang dari pasar, udah jam 3, nanti kesorean." "Lagian lo udah ganteng dari sononya, Nan," timbal Agus dibarengi senyuman. "Lo orang kesejuta yang mengatakan itu," ucap Nanda dengan percaya diri. Mereka bertiga tertawa. Mereka melangkah keluar kamar. Nanda mengunci kamar, lalu berjalan menyusul Bowo dan Agus. "Woi Cong, keluar lo, kasih gue nomor togel," teriak Nanda membuat Bowo dan Agus tertawa terbahak-bahak. "Nanti ketemu beneran kenceng di celana lo," ledek Agus sambil melirik ke Bowo. "Hah, nih Cong." Nanda mengacungkan jari tengah ke segala arah, seperti menantang. Lagi-lagi Bowo dan Agus tertawa. Mereka senang ada Nanda bersama mereka. Mereka telah pulang dari pasar dengan berbagai macam perabotan yang telah mereka beli di pasar. "Kita nggak kalah sama cewek ya kalau belanja?" "Iya, apalagi si Bowo. Waduh, cerewetnya udah kayak mak-mak," sahut Agus sambil tertawa. Lo tuh lebih parah. Nawar panci hampir mau separuh harga. Pakai alasan pancinya model lama lagi. Perasaan panci dari dulu gini-gini aja," balas Bowo sambil mengangkat pancinya. Udah, mendingan sekarang kita tata di mana letak perabotan ini." Kompornya di sini aja ya," ucap Nanda meletakkan kompor di sudut dekat WC. "Iya, nggak apa-apa, kompor di sana. Terus berasnya di sini." "Jangan, di dalam WC aja, hehehe." Nanda cengengesan. "Nggak lucu deh," sahut Bowo. "Kok asrama ini masih sepi ya? Kayaknya cuma baru kita bertiga aja deh yang ada di sini," ucap Agus. "Nggak mungkin, Gus. Pasti ada penghuni lain, tapi belum kelihatan aja. Ntar malam kalau lo mau lihat." "Gue serius, Nanda," protes Agus merasa kesal. Dia paling takut sama hantu. "Gini aja deh, setelah menata perabotan ini, gimana kalau kita keliling asrama buat mastiin ada orang lain atau memang cuma kita bertiga?" saran Bowo. "Oke, gue setuju," jawab Nanda. "Makanya lo gerakin tangan lo biar cepet kelar. Dari tadi cengengesan aja,"
omel Bowo. Iya, jawab Nanda. Kemudian setelah selesai beberes di kamar, mereka bertiga benar-benar menyusuri asrama. Dimulai dari lantai mereka, yaitu lantai 3. Waduh, dari tadi lihat kamar kegembok semua, kata Agus. Iya nih, gak enak kalau cuma kita bertiga aja. Bosan dari tadi lihat muka Agus mulu. Gue sama aja Nanda, bosan lihat muka Bowo. Kok gue? Protes Bowo. Nanda dan Agus tertawa. Lihat tuh. Bowo menunjuk seseorang di pintu ujung sedang berdiri di depan kamarnya. Sepertinya mau masuk ke kamar. Samperin yuk, ajak Nanda. Jangan Nan, mungkin dia mau istirahat. Kayaknya baru nyampe. Iya, Bowo benar. Nanti malam aja kita ajak begadang sama-sama. Oke, gue setuju. Terus gimana nih, apa kita ke bawah? Tanya Nanda. Iya, yuk, sahut Bowo. Mereka melangkah menuruni anak tangga menuju lantai 2. Lantai 2 lumayan rame nih. Mereka melihat ada beberapa pintu yang terbuka. 4 orang terlihat sedang asik bernyanyi dan 1 orang bermain gitar. Assalamualaikum bang, sapa Bowo. Iya bang, mau kemana? Gak ada bang, cuma keliling, kami penghuni baru. Oh, ya udah gabung sini aja bang, kita nyanyi. Oh ya, kalau boleh sih. Ayo, sini aja. Bowo dan teman-temannya bergabung dengan keempat penghuni asrama lantai 2 tersebut. Kenalan dulu bang, gue Angga. Pemuda itu mengulurkan tangan. Gue Bowo. Nanda. Agus. Oh ya, ini teman-teman gue. Ini Rahmat, Gali, dan Jun. Oh ya, kalian semester berapa? Tanya Angga. Kami semester pertama bang, sahut Agus. Jurusan apa? Kali ini Gali yang bertanya. Gue hukum. Ini Nanda teknik, terus aku sastra. Jawab Wibowo. Kalian jurusan apa bang? Kami sama-sama ekonomi. Semester berapa? 5 semua, 1 kelas lagi. Paket komplit rupanya. Ucap Nanda meniru gaya orang Medan, padahal dia bukan orang Medan. Apaan sih lo? Jangan malu-maluin deh. Maklum bang, rada-rada gimana gitu, kata Agus merasa temannya kurang sopan. Namun kakak tingkat mereka itu cuma tertawa. Gak apa-apa kok, malahan asik punya teman kayak kalian ini, bakal bikin rame asrama. Nanda pun ikut tertawa. Bener tuh bang, dasar sedeng, adik lo nih. Plak. Nanda menampar kepala Agus cukup keras dan langsung berlari menuju ke lantai 3. Nanda! Teriak Agus lalu mengejar Nanda. Wah, kayaknya mereka bakal berkelahi nih, ucap batin Bowo. Maaf ya bang, mereka memang masih kayak anak-anak. Saya nyamperin mereka dulu ya bang. Bowo benar-benar merasa tidak enak pada kakak tingkat tersebut. Saat Bowo sudah sampai di lantai 3, dia sangat kaget melihat Agus dan Nanda berkelahi di depan kamar. Nanda, Agus, udah dong. Bowo kewalahan melerai perkelahian mereka berdua sampai akhirnya Angga tiba-tiba datang dan ikut melerai mereka. Angga menarik Agus yang beberapa kali memukul Nanda yang ada di bawah Agus, yang menunduki perutnya bila dibiarkan akan celaka bagi Nanda. Lo gak apa-apa kan, Nan? Bibir Nanda berdarah dan keningnya benjol. Baru tahu rasa kan lo? Bentak Agus. Udah dong Gus, kata Bowo kesal melihat kelakuan teman-temannya. Udah, Angga menimpali. Kita bawa mereka ke kamar aja wo, gak enak nanti dilihat orang. Iya bang. Angga dan Bowo membawa mereka masuk ke kamar. Angga dan Agus duduk di ranjang Agus, sementara Bowo dan Nanda duduk di sudut dekat jendela. Kalian kenapa jadi begini sih? Tanya Angga. Mulut dia tuh bang, kurang sopan,
Padahal lawan bicara jelas lebih tua dari kita. Pakai acara niru logat orang Medan, kan kita nggak tahu di lantai 2 itu orang mana. Siapa tahu ada orang Medan, kan nggak enak kalau ada yang tersinggung. Jawab Agus. Ya lo nggak boleh juga ngatain orang Medan seenaknya. Gue kan tersinggung. Lo nampar orang sembarangan. Tunjuk Agus bangkit dari duduknya. Untung Angga segera menahannya. Udah deh, kita jangan pakai emosi. Wo, tolong ambil obat merah di kamar abang. Kita obati luka bibir Nanda. Baik bang. Bang Gali, disuruh Bang Angga ambil obat merah untuk luka. Ucap Bowo saat berada di depan Gali, Rahmat, dan Jun di lantai 2. Oke. Gali segera masuk ke kamar. Kenapa mereka? Tanya Jun sambil memetik gitar. Kelahi bang. Jawab Bowo dengan nada kesal. Waduh, kok bisa gitu sih? Timpal Rahmat. Iya nih bang, sifat SMA masih dibawa. Terus siapa yang luka? Nih obatnya. Gali memberikan obat merah. Makasih bang. Ucap Bowo. Apa tadi bang? Yang luka siapa? Jun mengulang pertanyaannya. Itu si Nanda. Bibirnya berdarah, keningnya benjol. Hahaha. Jun tertawa. Kok abang tertawa? Protes Bowo kesal. Maaf Wo, refleks. Ya udah buruan obati si Nanda. Ya udah, gue ke atas dulu ya bang. Bowo segera berlari ke kamarnya. Ini bang. Bowo menyerahkan obat merah pada Angga. Ada kapas? Angga berjalan mendekati Nanda. Ini bang. Nanda, lo baring bentar, kita obati luka lo. Iya bang. Nih bantal. Bowo menyerahkan bantal ke Nanda. Nanda berbaring di lantai. Ranjang di kamar itu cuma satu, tapi bertingkat. Dan Nanda di tingkat paling atas dan paling bawah Agus. Jadi tidak mungkin dia mau menumpang sama Agus. Jadi dia memilih berbaring di lantai. Oke, udah selesai. Abang ke bawah dulu ya. Oke bang, makasih ya. Saut Bowo. Sementara Nanda dan Agus diam membisu. Seketika kamar menjadi sunyi. Nanda berjalan mendekati ranjang. Bowo sudah siap siaga kalau mereka berkelahi lagi. Tapi ternyata tidak. Nanda menaiki tangga besi pada ranjang bertingkat itu dan berbaring di kasurnya paling atas. Jam 7 malam, setelah selesai mandi, Bowo melihat Agus yang sepertinya mau keluar kamar. Mau kemana Gus? Tanya Bowo. Keluar cari makan. Lo mau ikut? Agus balik nanya. Ikutan dong, jawab Bowo yang buru-buru mengenakan pakaian. Lo gak ikut Nan? Tanya Bowo berharap mereka melupakan kejadian sore tadi. Gue belum lapar, lo makan aja duluan. Jawab Nanda masih berbaring di kasur. Oke deh, kami duluan ya. Bowo dan Agus berjalan meninggalkan Nanda di kamar sendirian. Jam 8 malam, Nanda merasa perutnya sangat lapar. Dia beranjak turun dari tempat tidurnya, lalu berjalan ke WC untuk mencuci muka. Mereka belum balik juga, dasar tidak punya perasaan, ucap batin Nanda. Nanda keluar dari kamar, bermaksud keluar asrama untuk mencari makan. Ketika sampai dekat tangga, matanya tertuju pada kamar di depan kamar yang mereka lihat sore tadi. Mendingan gue samperin, siapa tahu kita bisa makan bareng dan menjadi teman dekat. Rasanya sudah malas berteman sama mereka, ucap batin Nanda. Tok tok tok. Nanda mengetuk pintu 3 kali, namun tidak ada jawaban. Kemana sih nih orang? Pintu kagak digembok. Buka aja lah. Nanda tidak berpikir 2 kali langsung membuka pintu kamar itu. Krek. Pintu terbuka, namun tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Juga kamar itu sangat gelap. Permisi, apa ada orang? Panggil Nanda. Sah.
Suara dari kamar mandi seperti orang sedang mandi. Aneh. Kenapa lampu tidak dinyalakan? Oh, apa mungkin orang ini suka gelap? Atau dia mau hemat listrik? Halo, boleh kita bicara? Ucap Nanda. Krek. Jreng. Sesosok hantu keluar dari kamar mandi kamar gelap itu. Dia yang berbentuk pocong dengan muka berlumuran darah dan belatung dapat dengan jelas terlihat di kegelapan kamar itu. Mata Nanda melotot, mulutnya menganga, ingin berteriak, namun suaranya seperti tertahan. Kakinya bergetar hebat. Celananya sudah basah oleh air kencingnya sendiri. Aku telat datang. Jerit Nanda sebelum akhirnya pingsan. Wibowo, Agus, Angga dan kawan-kawan berlari ke lantai 3 setelah yakin mendengar suara orang menjerit dari lantai tersebut. Nanda! Teriak Bowo melihat Nanda pingsan di depan sebuah kamar. Nanda, bangun woi! Ucap Bowo yang terlihat cemas. Kita bawa aja dulu ke kamar kalian, saran Angga. Mereka bersama-sama menggotong Nanda ke kamar mereka. Baringkan di kasur gue aja, kata Agus. Nanda, bangun Nanda. Melihat Nanda belum juga sadar, Angga meminta Rahmat mengambil minyak kayu putih di kamar mereka. Mat, tolong ambil minyak kayu putih di kamar kita. Oke, Angga. Rahmat buru-buru berlari keluar kamar. Wow, kayaknya Nanda tadi di depan kamar yang kita pengen temui sore tadi deh. Agus mencoba mengingatkan Bowo. Lo bener Gus, jawab Bowo. Tunggu dulu, maksud kalian kamar kosong di ujung tadi? Kata Angga membuat Agus dan Bowo bingung. Jelas-jelas mereka melihat orang masuk ke kamar itu sore tadi. Kosong? Ada orang kok bang? Lah, tadi sore kami melihat orang masuk ke kamar itu, jawab Wibowo. Gak mungkin, 5 kamar dari ujung kiri itu semua kosong. Yang paling ujung sudah 2 tahun dikosongkan, sengaja, sebab 2 tahun lalu ada seorang mahasiswa gantung diri di kamar itu. Jelas Gali panjang lebar. Hah? Agus refleks memeluk Jun karena ketakutan mendengar penjelasan Gali. Apaan sih lo? Mendorong Agus karena merasa risih dibeluk pemuda itu. Menyusul keempat kamar di sampingnya juga dikosongkan karena penghuninya selalu kesurupan. Lo mau Gus tinggal di salah satu kamar itu? Gratis loh, ledek Gali. Ogah, jawab Agus mantap. Kasian yang di ujung sendirian Gus, ledek Jun sambil tertawa bersama Gali. Udah, jangan keseringan bercanda, omel Angga. Dia takut ada yang berkelahi lagi. Akhirnya Rahmat datang. Ini enggak. Rahmat menyerahkan minyak kayu putih. Saat itu sudah jam 9 malam, dan akhirnya Nanda sadar saat hidungnya diolesi minyak kayu putih. Setan! Nanda masih nampak histeris. Nanda, tenangin diri lo, perintah Angga. Nanda memejamkan matanya dan berusaha menenangkan diri dan mengatur nafas. Coba lo ceritakan pelan-pelan apa yang lo alami, ucap Angga. Ambilkan air minum. Agus menyerahkan segelas air pada Nanda. Makasih Gus, ucap Nanda tak menyangka pemuda itu masih peduli padanya. Tadi aku ke kamar paling ujung bang, soalnya tadi sore kami lihat orang masuk ke kamar itu. Nah, aku bermaksud hendak menyapa, tapi yang di dalam malah pocong muka serem. Gue telat datang katanya. Nanda bergidik ngeri, membayangkan apa yang dia lihat. Serius loh? Tanya Agus, dan Nanda cuma mengangguk. Bowo menatap kasihan pada Nanda. Jadi sekarang kami harus bagaimana bang? Tanya Bowo. Angga berpikir sejenak.
Mulai dari sekarang kalian jangan sesekali mendekati 5 kamar dari ujung kiri itu, mengerti? Iya bang, jawab Nanda dan diikuti anggukan kepala Agus dan Bowo. Tiba-tiba mereka merasa angin yang sangat dingin masuk ke dalam kamar itu, disertai bau busuk yang menusuk di hidung. Ih, bau apa nih? Wah, kata Rahmat yang di dekat pintu. Aku telat datang. Pocong! Mereka bertujuh berhamburan masuk ke dalam kamar mandi. Au, jangan pijak kaki gue dong bang, protes Bowo saat Jun menginjak kakinya. Maaf Bo, soalnya sempit WC-nya. Mana kita bertujuh lagi. Gus, pindah bawa kolong lo. Kagak mau, abang aja yang pindah. Ogah. Udah diem, bentak Angga. Mereka mengunci kamar mandi tersebut dari dalam dan sibuk dengan ketakutan masing-masing. Kamar mandi itu sunyi sejenak. Krasak-krasak, suara dari luar kamar mandi. Tolong! Suara lirih menyayat hati. Bang Draken, aku bantu. Aku menyelamatkan Bang Draken. Itu kan suara dari laptop gue, ucap Nanda setengah berbisik. Itu film anime kan? Tanya Agus. Iya, saut Nanda. Jangan-jangan tuh pocong lagi nonton. Wah! Jerit Agus, Bowo dan Nanda. Diam! Tok tok tok. Nanda, lo di dalam WC ya? Ini gue, Fadil. Lo Fad, kok lo tiba-tiba di sini? Tanya Nanda setelah pintu WC dibuka. Kalian ngapain rame-rame di WC? Satu persatu mereka keluar dari WC. Jawab dulu pertanyaan gue. Kok lo tiba-tiba di sini? Lah, tadi sore kan lo nyuruh gue ke sini. Pas gue datang, pintu udah kebuka. Ya gue langsung masuk aja. Terus nyalain laptop lo. Gue pikir lo di sekitar sini. Dan gak lama, soalnya pintu lo kebuka lebar. Emang lo gak lihat apa-apa? Kali ini Bowo yang bertanya. Fadil menggeleng heran. Emang kalian kenapa? Gak apa-apa kok, potong Angga. Ya udah ya, kami ke bawah dulu. Angga segera berlari diikuti teman-temannya. Gak sopan amat, omel Agus. Wah! Teriak Angga kembali masuk ke kamar Bowo dan kawan-kawan. Tutup pintu! Teriak Angga pada Jun yang masuk terakhir. Kenapa bang? Tanya Bowo keheranan. Itu, pocong ada di dekat tangga. Pocong? Di sini ada pocong? Tanya Fadil berulang-ulang. Iya Fad, jawab Nanda dengan raut wajah ketakutan. Sekarang 8 pemuda itu berkumpul di satu kamar, mengunci pintu kamar dan menutup gorden jendela sehingga yang di luar tidak bisa melihat mereka dari dalam. Begitupun sebaliknya. Dari laptop Nanda, mereka memutar suara ayat-ayat suci Al-Quran. Itu adalah saran dari Fadil. Katanya setan ataupun jin akan kepanasan bila mendengar ayat suci Al-Quran. Kita nggak bisa terus-terusan begini nggak? Ucap Jun. Lagian, kemarin-kemarin gak pernah ada gangguan seperti ini. Sambungnya sambil menatap Nanda yang duduk di depannya, seolah menyalahkan pemuda itu. Membuat Nanda menyembunyikan wajahnya di antara paha yang ditekuk. Dia merasa bersalah. Jun benar, kalau begini terus, bagaimana bisa konsentrasi kuliah? Kita sudah semester 5 loh. Timpal Rahmat. Kalau begini terus, gue mau cari kos-kosan aja deh. Gali juga ikut menimpali. Angga diam sejenak seperti sedang mengingat sesuatu. Astaga, gue ingat. Kalau tidak salah di pintu ujung itu ada kertas pagar gaib yang ditempel seorang kiai untuk mencegah dia gentayangan. Sudah hampir 2 tahun yang lalu. Sebabnya ya kayak gini, dia suka mengganggu. Sontak para senior itu menoleh ke Nanda. Tatapan mereka seperti meminta pengakuan.
Maaf bang, kertasnya gue sobek, ucap Nanda lemas. Jun naik pitam. Lo apa-apaan sih? Hah? Itu kan bukan kamar lo. Udah Jun, sabar. Dia kan gak tahu apa-apa. Angga berusaha melepaskan cengkraman tangan Jun pada kerah baju Nanda, yang akhirnya dilepaskan oleh Jun. Walaupun dia gak tahu apa-apa, tetap aja dia lancang, merusak dekorasi rumah orang. Rahmat ikutan mengomel. Jadi, mulai besok, kami gak mau ikut campur lagi. Kalian selesaikan saja sendiri. Terutama dia nih. Gali menunjuk Nanda. Udah yuk, kita cabut. Mau ada setan apa aja di luar bodo amat. Jun berdiri diikuti Rahmat dan Gali. Mereka membuka pintu lalu berjalan keluar. Kalian tenang dulu aja ya. Besok kita temui Pak Tugimin, ucap Angga kemudian keluar menyusul teman-temannya. Maafin gue ya. Nanda tidak mampu lagi menahan air matanya. Dia kesal pada dirinya sendiri. Udah Nan, kita maklumin lo kok. Kita akan tetap bantu lo selesaikan masalah ini. Kita kan satu kamar, ya kan Gus? Iya, jawab Agus ragu-ragu. Gue juga ikutan. Nanda temen gue dari SD. Masa dia dalam masalah gue gak diajak? Protes gue, ucap Fadil sambil menyengir. Makasih ya, kalian memang teman dan sahabat yang baik, ucap Nanda terharu. Ya udah, kita tidur yuk. Udah jam 1 malam nih. Ayat masih panjang kan? 5 jam berarti kita aman sampai pagi, ucap Wibowo dibalas senyuman dari ketiga temannya. Wibowo masuk alam mimpi. Dia sedang berada di sebuah bangunan yang rasanya tidak asing baginya. Saat itu hujan sangat deras, namun anehnya Bowo tidak basah sama sekali. Wibowo melihat seorang gadis cantik berhijab putih, baju kemeja hitam dan rok panjang berwarna biru sampai mata kaki. Gadis itu seperti sedang risau menunggu seseorang, sendirian di bangunan sepi itu. Suara adzan maghrib berkumandang, dan di sana tidak ada siapa-siapa lagi selain gadis itu. Wajar kalau dia risau dan cemas. Wibowo mendekati gadis itu, berusaha mengajak dia berbicara, namun gadis itu seperti tidak mendengar dan melihat Wibowo. Tiba-tiba dari belakang muncul 3 orang laki-laki dengan sebotol minuman di tangan mereka. Gawat, dia bisa celaka. Pergi, lari, cepat lari. Wibowo terus berteriak, namun tetap saja gadis itu diam. Tanpa dia sadari, seorang laki-laki mencengkram tangannya. Sore-sore gini, seorang mahasiswa cantik kok sendirian? Biar abang kasih yang enak ya. Laki-laki itu menyeringai mesum. Tidak, lepasin saya om. Udah sayang, kamu nurut aja ya. Hujan-hujan gini loh. Tolong, tolong. Derasnya hujan menelan teriakan gadis itu. Bowo cuma bisa menangis melihat apa yang terjadi. Gadis itu digilir oleh ketiga laki-laki itu. Enak banget ya perawan, yuk cabut. Wibowo menangisi nasib malang gadis itu, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya aku tidak telat datang menjemput dia. Wibowo kaget dan menoleh ke belakang. Kak, kamu siapa? Aku pacarnya. Hari itu aku telat datang. Wajah Wibowo berubah ketakutan. Bulu kuduknya berdiri semua. Jangan-jangan kamu... Iya, aku pocong yang mengganggu kalian. Tapi pemuda itu muncul seperti manusia biasa, hanya wajah dan tubuhnya yang pucat. Tolong bantu aku. Bagaimana caranya? Jujur, dia ingin membantu demi gadis yang telah dinodai itu. Pacarku diam-diam merekam kejadian pemerkosaan itu. Namun saat aku berniat menemukan pelakunya, dia sudah bunuh diri setelah menyerahkan HP-nya. Rasanya tidak ada gunanya lagi, dan aku merasa tidak kuat untuk hidup.
Jadi akhirnya kamu juga bunuh diri? Benar. Tolong aku, temukan pelakunya. Semuanya ada di HP, di dalam kamarku. Tolong aku, Wibowo. Pemuda itu tiba-tiba menghilang. Baiklah, aku berjanji. Aku berusaha menuntut keadilan untuk kalian, teriak Wibowo. Terima kasih, Wibowo. Cerita ini selesai sampai di sini, dan saya akan melanjutkan episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.